Jelas ya? Oke. Masuk boy. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu ya. Yang pertama ada Mbak Rahel. Bacanya apa sih? Rachel apa? Bisa juga Rachel, bisa Rahel juga. Siapa yang bilang Rachel tuh? Siapa yang manggil Rachel biasanya? Ada beberapa yang manggil Rachel, beberapa juga manggil Acel juga ada. Oh. Ada Rachel, ada Rahel Utap ya, dan Syahrul Gunawan. Yeah. Jadi keduanya ini adalah pasangan Duta Wisata Bulungan yang baru saja terpilih. Duta Wisata Bulungan tahun 2022. Ya. Ini mungkin banyak yang belum kenal ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Kita mulai dari Rachel dulu. Oke. Jadi halo semua masyarakat Kalimantan Utara dan penonton setia Kaltara TV. Perkenalkan, nama saya Rahel Usun Hutapea. Biasa dipanggil Rahel. Nomor saya 21 tahun. Kegiatan sehari-hari saya seorang mahasiswi sistem informasi di salah satu universitas swasta Bandung, dan saya juga sebagai customer service di salah satu Bank BUMN. Bank BUMN di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor ya? Ya. Oke, nah kalau Syahrul sendiri gimana? Ya, dekatkan ke dekatkan ya ke mulut gini. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan, biasa disapa Saru Kak. Berusia 22 tahun. Saat ini saya juga seorang mahasiswa. Arahkan Jom. Ya. Saat ini saya juga seorang mahasiswa, mahasiswa hukum lebih tepatnya Kak. Di samping itu pula saya merupakan seorang bisnis properti. Bisnis properti. Jadi entrepreneur juga nih ya? Ya, siap Kak. Jadi sambil kuliah, sambil bekerja Kak. Bekerja sebagai entrepreneur juga ya? Iya. Nah, ini kan baru terpilih kemarin, tanggal berapa kemarin tuh yang? Tanggal 23. 23 Maret ya? Maret 2022. Tapi kalau proses pemilihannya nih mulai kapan nih sudah berjalannya nih? Bisa dari Rahel dulu waktu proses seleksinya. Dari proses seleksinya itu Desember. Ya, Desember. Desember itu pemilihan itu Dispora Kabupaten itu membuka secara umum, jadi tidak ada batasnya. Nah, jadi waktu waktu pemilihan itu kita itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada interview dan ada sesi foto waktu itu di pertama. Nah, setelah itu baru nanti diumumkan untuk 10 putri, 10 besar putra dan 10 putri. 10 besar putri. Iya, yang melanjut ke final. Nah, setelah itu Syahrul gimana prosesnya? Jadi kurang lebih sama seperti setelah terpilih itu apa yang terjadi? Setelah terpilih 10 pasang tadi, itu kita ke final dan siap untuk berlomba seperti itu. Nah, sebelum final kemarin itu ada beberapa challenge. Ada beberapa challenge dan juga pembekalan dari Dinas Pariwisata ya. Provinsi dan kabupaten juga ada. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Kenapa sih tertarik berpartisipasi di acara seperti ini, acara Putra Putri Duta Wisata Kabupaten Bulungan ini? Mungkin dari Syahrul dulu. Kalau saya pribadi Kak, mengapa saya mau berpartisipasi untuk mengikuti pemilihan ini tentunya Kak? Karena saya melihat ini merupakan ajang pemilihan terbaik di kabupaten ini, di mana saya juga bisa mengembangkan diri saya tentunya. Kemudian saya juga dapat meningkatkan value yang saya miliki agar dapat mengembangkan manfaat bukan hanya diri saya tetapi kepada orang lain di sekitar saya juga Kak. Seperti itu, membagikannya. Kalau Rachel gimana? Kalau Rahel sih 11-12 sama kayak Kak Sarul, lebih kayak
ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri sendiri aja sih Kak. Apalagi Rahel dari dulu punya basic yang seneng yang namanya nari tradisional. Rahel kan juga dulu penari Dayak juga di Oh iya, aku sering lihat kau nih sering di Tiga Tawa ya. Iya, Tiga Tawa, Sanggar Tari Tiga Tawa. Sanggar Tari Tiga Tawa ya. Jadi kalau untuk urusan nari oke lah ya. Iya. Nah, dari situ Rahel tuh banyak banget belajar kayak kebudayaan, kayak tempat-tempat yang sebelumnya belum Rahel kunjungin, terutama kayak di beberapa desa itu untuk nari di sana juga sering, atau misalnya take video itu untuk dilombakan itu sering. Jadi masuk ke desa-desa gitu di balai adat. Nah, dari situ juga Rahel belajar kayak cerita-cerita daerah, kepercayaan-kepercayaan yang dipercayai sama orang Dayak seperti itu. Dan juga Rahel memang seneng Kak kayak acara-acara yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kayak punya kemampuan di yang bisa membuat diri kita itu lebih naik lagi gitu loh Kak. Maksudnya lebih diimprove gitu loh dari potensi yang kita punya. Maksudnya jangan hanya di situ-situ aja gitu loh. Kalau kita punya potensi, ya kenapa nggak kita kembangkan ke ajang yang bisa membawa nama daerah gitu loh. Ya memang sih ya, kita jujur aja memang di Bulungan dan Kaltara pada umumnya ya, kita ini memang kekurangan event kayak gini ya. Benar, Kak. Ya, memang jujur aja mungkin masih banyak yang menganggap kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin nggak terlalu nggak terlalu prioritas kali ya. Makanya begitu ada event yang begini ya lumayan banyak peminatnya gitu kan. Benar sekali, Kak. Ya itu memang PR juga sih bagi Pemprov dan juga Pemkap ya. Pemprov lah mungkin ya. Kalau Pemkap kan kami lagi ada duit kami lagi nggak banyak. Ya kan. Nah, setelah menang nih gimana rasanya kalau Rahel? Kalau Rahel setelah menang rasanya bersyukur banget dan juga pengen banyak belajar lagi sih Kak. Perlu banyak belajar lagi, terutama melatih mental dalam berbicara di depan umum, depan banyak orang. Dan juga pengetahuannya pengen lebih diasah lagi sih Kak. Seperti itu. Kalau Sarul gimana? Setelah menang kemarin tuh apa bilang orang katanya? Nah, jadi kalau saya pribadi nih Kak, kalau saya pribadi ini rasa tidak nyangka ya Kak. Saya nggak nyangka nih kalau saya ada di posisi pertama atas kemenangan saya kemarin itu. Jadi gimana ya kalau saya bilangnya? Masih nggak yakin lah kalau misalnya saya nggak percaya. Iya, nggak percaya kalau saya bisa seperti itu Kak. Karena memang pesertanya lumayan banyak kemarin awalnya. Lumayan banyak banget. Kak. Aku ingat awal yang bulan Desember itu, waktu penyisihan tuh banyak betul kayaknya. Iya, dan juga mereka itu punya punya potensi masing-masing di Masing-masing, bidangnya ya. sendiri gitu loh. Jadi punya something yang memang bisa mengangkat nama mereka gitu loh. Jadi sama-sama berkompeten semua. Itulah ya. Jadi Bagus, cuman bagus. meskipun tidak memenangkan tuh mereka sudah oke semua ya Oke sebenarnya. banget. Luar biasa Kak. Ya kan yang sudah, karena butuh keberanian lebih loh buat ikut-ikut acara gitu. Makanya Iya. aku ini, aku kan dulu pernah ngajar, ya kan, pernah ngajar di SMK. Aku selalu, kalau saya tuh selalu nekankan ke siswa, coba ikut-ikut acara gini lah, ya kan. Kita satu buat meningkatkan rasa percaya diri lah ya. Ya kan, kalau tujuannya tuh kita banyak loh, manfaat-manfaat ini kan banyak sebenarnya. Nah kalau selama mengikuti acara nih, kan banyak pengalaman nih. Ada pengalaman menarik nggak selama ikut acaranya? Mungkin dari Sarul dulu. Kalau pengalaman menarik, sebenarnya banyak ya Kak. Cuman mungkin yang paling menarik ini waktu kita melakukan pembekalan. Ini kan cukup singkat Kak, untuk masalah pembekalan kita kemarin itu cukup singkat ya Hel. Iya. Iya. 1 hari. Biasanya kalau dulu ya, Ya. kan saya sudah sering terlibat di Duta Wisata itu mulai sejak tahun berapa ya? Itu bisa sampai 3 hari kayaknya. Karantina juga dulu. Ya, cuma memang keadaan ya, keadaan karena COVID juga, makanya oleh panitia waktu itu diputuskan minimalisir gitu loh, Ya. minimalisir karena buat kesehatan dan lain sebagainya juga kan, karena kita masih suasana COVID. Makanya kemarin itu kan acaranya juga penontonnya minimal banget cuma buat keluarga saja. Banyak kemarin kita live streaming di Kaltara TV. Jadi
Nah, jadi itu kan ada yang namanya kita latihan koreo, Kak. Koreo itu udah saya capeknya iya ya. Iya, capek banget. Menguras tenaga banget, Kak. Cuman di sini saya bilang teman-teman yang lain pada hebat semua, Kak. Dengan waktu yang singkat kita bisa memberikan hasil yang terbaik dari kita masing-masing. Situ sih, Kak, untuk yang kalau menurut saya ininya. Karena memang koreo nari itu emang susah ya, baru merasa kan. Betul, Kak, susah sekali. Baca kalau kami yang balok ini ya, disuruh nari yang kami kan nggak bisa nari, memang nggak ada bakat itu. Makanya nggak segampang yang orang sangka mungkin ya. Betul, Kak. Saya percaya banget itu, Kak. Kalau Rahel gimana? Dan lagi Kak juga mau lanjutin yang soal yang dibilang Kak Sarul tadi, untuk yang cewek itu Kak, nari itu sampai pakai heels. Jadi itu yang kita tuh bisa ngulang itu sampai 7 atau 8 kali gitu untuk narinya, iya, untuk nyamainnya aja. Jadi kalau satu yang salah, oke, take ulang lagi gitu. Jadi kita yang pakai heels, aduh capek banget gitu kan. Nah, itu selalu jadi pertanyaanku tuh. Bagaimana cara kamu menari pakai heels? Sakti memang cewek-cewek nih memang ya. Tapi bisa kamu yang menari pakai heels tinggi begitu ya? Itu sempat capek banget Kak, apalagi kan itu kan nggak diulang sekali kan. Dan jadi kalau satu salah, misalkan satu ada yang salah atau ada beberapa gerakan yang salah gitu dari beberapa orang, itu kita ngulang lagi sampai benar-benar fix. Jadi pengen memberikan hasil yang terbaik gitu. Dalam waktu singkat tadi kan. Karena memang ini baru ketemu semua kan. Iya. Dan yang jeleknya, bukan jeleknya, maksudnya kekurangannya kan nggak semuanya bisa. Semuanya bisa menari. Kalau tadi kayak semua kayak Rachel atau siapa yang bisa nari di Celine bisa nari, penari juga. Celine, Hana Rachel, juga. Hana kan. Itu mungkin gampang ya. Tapi kalau ini apalagi lakinya gimana? Waduh, ini sampai-sampai nih Kak, kita dikasih gelar nih, boneka kayu. Iya. Yang nggak bisa nari, boneka kayu, Kak. Ya memang gelarnya dari dulu itu emang kami. Waduh, yang kayak benda-benda kayak kami ini sebutannya ya itu boneka kayu. Boneka kayu, Kak. Jangan kan nari ya. Kadang-kadang menyamakan gerakannya masih susah betul gitu, kayak enggak sinkron gitu kan, enggak enak betul gitu. Makanya kenapa mungkin kan banyak tuh yang kemarin pas kita live streaming ya. Kenapa tariannya begini enggak sinkron ya? Ya karena memang persiapannya memang enggak lama ya memang. Iya, betul, Kak. Ini pernah ikut acara enggak? Tari masal ya? Oh. Kalau Rahel pernah dulu tari masalnya di tahun Itu berapa, 2018. Kalau ingat berapa bulan tuh persiapannya dulu? Itu 2 bulan sampai 3 bulanan. Sampai 3 bulan Iya. kan baru oke kan? Iya, betul, Itu Kak. kan banyak banget juga kan. Iya. Jadi kalau ada yang beberapa yang salah kayak selisih detiknya masuk aja itu bisa ngulang lagi dari awal. Apalagi kalian yang cuman berapa hari kemarin. Cukup singkat sekali. Singkat banget kan? Iya. Nah, ini nih. Jadi kan gini. Tadi sempat sedikit saya singgung juga ya. Kan acara-acara begini kan mungkin masih banyak yang pendapatnya tuh mungkin nggak terlalu dukung gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, apapun kan nggak semua sepakat dengan kita, itu udah hukum alam ya. Tapi kan banyak tuh yang pendapat-pendapat yang apa sih acara gini nih? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Mungkin dari Rachel dulu. Sebenarnya sih Kak, kalau untuk acara-acara kayak gini tuh sebenarnya lebih besar dampak positifnya sih Kak daripada dampak negatifnya. Jadi kalau dampak positifnya tuh banyak banget. Dari yang pertama itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri di anak-anak muda zaman sekarang dan bisa memberikan memberikan contoh, ayo dong, kayak kita nih kan duta yang sebagai ikonnya pemerintah gitu loh, ikon pemerintah, supaya dapat mempromosikan pariwisata ini lebih baik lagi gitu. Dan jadi kita juga tugasnya di sini tuh kayak untuk mengajak semua anak muda, ayo gitu. Jadi itu sih kakaknya lebih banyak dampak positifnya. Kalau Sarul sendiri gimana? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kalau kau counternya gimana? Kalau ada ngapain kau ikut acara begitu tuh? Pasti ada kan? Pasti ada. Kalau Sarul dikasih tahu, ditanya, dibilangin gitu. Ya. Kalau menurut Sarul sendiri Kak, ini sebetulnya ajang pembuktian kepada diri sendiri. Menurut Sarul ya Kak. Karena ini merupakan kegiatan yang sangat-sangat positif, apalagi kepada generasi muda tentunya Kak. Kayak seperti kita ini, tentunya ini kan suatu pemilihan yang begitu
mempunyai nilai lebih lah Kak menurut saya. Kita bisa mengembangkan diri kita yang tadinya mungkin kita malu-malu, tapi dengan mengikuti ini kita tuh bisa nggak malu gitu. Kita melatih public speaking kita untuk lebih baik lagi, belajar banyak hal Kak. Seperti itu sih Kak kalau menurut saya. Iya sih ya. Kadang-kadang orang tuh kenapa kan banyak yang nyebut nih anak-anak Bulungan atau Kaltara nih banyak yang malu-malu kan. Iya. Makanya kalau di luar negeri tuh ya, seingatku ya, di sekolah-sekolah di luar negeri itu pasti setiap beberapa satu semester itu pasti ada semacam pertunjukan seni. Iya. Kan sebenarnya tujuannya sama nih seperti acara-acara begini kan, Iya. supaya lebih pede, supaya Bisa melatih diri sendiri. melatih diri gitu, sendiri, potensial mungkin dikembangkan. mengembangkan potensi masing-masing gitu kan. Nah kalau secara pribadi sendiri, kalau Sarul, apa sih manfaatnya kalau buat Sarul, buat dari pribadi sendiri setelah mengikuti ini kan, setelah mengikuti ini kemarin nih? Ya Kak. Kalau menurut Sarul pribadi nih, apa manfaatnya bagi Sarul ke depannya kalau acara-acara gini, mengikuti acara duta begini? Jadi kalau menurut Sarul pribadi, yang pertama itu kita bisa mengenal tokoh-tokoh adat mungkin ya Kak, yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadi Kak, mengikuti ini kita bisa diajak nih untuk diperkenalkan. Kemudian yang sebelum kita nggak tahu destinasi wisata apa aja yang ada di sini, kita menjadi tahu. Seperti itu sih Kak. Kalau Rachel gimana? Kalau untuk Rahel sendiri, untuk pribadi ya Kak ya? Ya buat pribadi. Untuk Setelah pribadi, mengikuti acara ini, Iya. manfaatnya apa? manfaatnya banyak banget sih Kak. Dari yang kita, ini misalkan Rahel nih orang yang kalau bicara di depan banyak orang itu masih sering banget menggunakan pengulangan kata gitu. Jadi di sini tuh kayak Rahel tuh dituntut untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan padat gitu loh dalam memberikan jawaban, memberikan informasi. Dan juga Rahel juga belajar mentalnya diasah gitu loh. Jadi kalau ketika ditanya oleh orang, Rahel itu otomatis udah bisa langsung menjawab. Walaupun Rahel sewaktu-waktu nanti Rahel pun nggak tahu jawabannya, Rahel bisa ibaratnya bisa dialihin lah ya sedikit supaya bisa memberikan kesan yang baik gitu loh. Dan juga pengen lebih ngasah lagi sih bahasa Inggrisnya Kak, karena kan target kita kan juga bukan hanya masyarakat lokal doang, Ya, benar. tetapi di turis-turis juga mancanegara juga itu salah satu target kita untuk memperkenalkan Budaya yang ada di sini, Kak. adat dan wisata yang ada di sini juga. Nah. Seperti itu. Ini Rachel sudah sedikit ngungkit sedikit nih masalah wisata nih. Dan juga sesuai dengan gelarnya juga kan, Duta Wisata Duta Wisata. Kabupaten Bulungan. Ya kan? Nah, kalau menurut kalian pribadi nih, menurut kalian wisata di Bulungan saat ini gimana nih menurut kalian? Kan sudah mulai banyak omongan-omongan, apalah wisata di Bulungan. Kalau secara pribadi kalian gimana? Kalau menurut kalian dunia pariwisata di Kabupaten Bulungan secara umum? Kalau secara umum sih Kak, bagi Rahel itu sebenarnya potensinya itu sebenarnya besar banget Kak. Apalagi daerah-daerah kita ini kan masih banyak yang belum terekspos, jadi masih natural banget. Dan kalaupun ada yang mau menjelajah ke tempat wisata tersebut, pasti akan kayak disuguhkan dengan kayak kayak menjelajah gitu loh Kak di ini. Jadi nggak yang kita terima langsung wah gitu, tapi ada ini rintangan-rintangannya Ya, sedikit. Nah juga itu kemarin ada diberikan pembekalan dari Dispar Provinsi bahwa sebenarnya kekurangan itu bisa dijadikan suatu kelebihan sebenarnya untuk potensi yang ada di Kabupaten Bulungan itu sendiri. Dan lagi kan kita juga tahu Kalimantan Utara ini kan adalah pemekaran dari Kalimantan Timur sebelumnya. Nah jadi ibaratnya kita itu masih merintis, jadi nggak yang kita bisa terima langsung jadi ini wisata kita ini langsung kita bikin plek-plek gitu, nggak bisa sebenarnya. Semua Jadi butuh ada prosesnya prosesnya seperti itu. Kalau menurut Sarul sendiri gimana? Kalau menurut Sarul dunia pariwisata di Bulungan saat ini? Untuk dunia wisata di Bulungan saat ini pun, kalau menurut Sarul kurang lebih aja sih Kak sebenarnya sama Rahel juga. Jadi untuk yang terekspos, yang masih belum terekspos gitu, harus memang kita bantu untuk memperkenalkan lagi gitu Kak. Ini kan sebenarnya memang tugas kita, bukan cuma kita berdua, maksudnya dengan teman-teman yang lain juga. Itu tugas
kita semua sih harusnya. Kalau menurut Sarul, masalah kita yang terbesar saat ini apa nih kalau di dalam dunia pariwisata Kabupaten Bulungan dulu ya, kita ngomong Kabupaten Bulungan dulu ya. Kalau masalah terbesar menurut Sarul apa? Masalah terbesar sih mungkin lebih kepada generasi muda sih Kak, kalau menurut saya. Karena itu mereka belum sepenuhnya menyadarin akan Potensi yang kita punya. ya potensi diri yang kita punya. Jadi pada dasarnya kita semua itu adalah duta wisata pada dasarnya Kak. Jadi mungkin generasi muda ini belum menanamkan pada diri mereka kalau mereka ini secara tidak langsung mereka itu seorang duta wisata. Jadi mereka masih belum sadar seperti itu Kak. Kalau menurut Rachel sendiri gimana? Kalau apa sih masalah terbesar selain yang diungkapkan oleh Sarul tadi? Tadi kan Sarul ngomong masalahnya ada di kita sendiri. Iya. Kalau masalah lain menurut Rachel apa lagi? Sumber daya manusia. Kalau menurut Rahel sih Kak, kayaknya lebih ke aksesibilitasnya dan amenitasnya yang kita punya. Kalau atraksinya kan dari tempat objek wisatanya itu kan udah oke banget sebenarnya. Cuman untuk menempuh perjalanan ke tempat wisata dan transportasi yang kita punya itu, dan juga kayak petunjuk jalan itu kan sebenarnya kan perlu banget kan Kak. betul, Kak. Kayak misalkan di depan gerbangnya itu kita tuh harus kayak tulis nih ini ada ada wisata ini, Wisata apa ada di wisata sini. ini. Jadi itu kalau ada orang rasanya tertarik gitu loh pergi ke sana, dan juga kalaupun ada orang yang mau ke sana itu kita tuh nggak bingung gitu loh. Seperti itu. Dan banyak juga sebenarnya kalau di daerah-daerah kita ini kan banyak banget jalannya masih banyak rusak gitu kan Kak. Itu problem Ya. semua. Problem di Kaltara kayaknya semua daerah, kayaknya Terus semua menuju ke kabupaten tempat wisata ya Kak itu sih. aksesnya ya. Karena Aksesnya. memang banyak sih yang mengeluhkan, cuman kan kembali lagi sebenarnya itu kalau kita mau berwisata sebenarnya itu hal yang unik sebenarnya Kak. Iya. Ya kan seperti yang dikatakan oleh para wisata tadi ya, di Benar, Kaltara benar. tadi ya. Iya. Kadang-kadang sebuah hambatan ya itu bisa jadi sebuah nilai plus gitu kan Kelebihan. bagi beberapa orang ya. Iya. Itu ada pangsa pasarnya, siapa tahu ada orang-orang yang menginginkan petualangan gitu kan, menjelajah gitu. Makanya kenapa Kaltara pun dia punya slogan kan, jelajah Kaltara kan. Jelajah Kaltara. Ya kan, mereka punya logo juga jelajah Kaltara. Memang karena memang ya kita menjelajah di Kaltara Iya. ya. Kemarin juga Astrid juga yang putri Kaltara juga kemarin waktu ke Setulang juga mengatakan benar-benar menjelajah ini katanya. Masih Iya. natural banget Kak. Masih natural banget di Iya. Setulang apa segala macam kan jalanannya. Benar Kak. Ya kan? Nah, kita ini kan saat ini ya, kalau kita nggak bisa lepas loh dari era digital saat ini ya. Kalau dulu kan duta wisatanya sudah ada sejak dulu dan juga masih ada sampai sekarang. Kalau untuk kalian, kalau peran duta wisata nih di era digital nih gimana? Mungkin dari Rachel dulu kali. Kalau untuk peran seorang duta wisata di di era digital ini sih Kak, sebenarnya peluangnya besar banget ya Kak ya. Karena zaman sekarang tuh siapa sih yang, kalau bisa dibilang siapa sih nggak pakai sosial media sekarang gitu kan, dari Instagram, Facebook, tergantung lagi targetnya kita nih siapa. Misalnya target kita nih anak muda, biasanya yang main Instagram atau main TikTok itu biasanya kan anak muda. Kalau yang misalnya orang tua yang kayak ibu-ibu atau bapak-bapak, misalnya target kita adalah mereka, kita bisa share di Facebook dengan beberapa kata yang kita bisa mempromosikan seperti itu. Jadi kayaknya untuk era digital sekarang sih lebih gampang banget sih Kak untuk mempromosikannya gitu. Kalau Sarul sendiri gimana? Kalau saya ini untuk digital ya Kak, untuk mempromosikan ini memang sangat berpengaruh, karena siapa sih yang tidak menggunakan media sosial. Jadi di sini memang kita juga dituntut harus menggunakan media digital, harus mempromosikan melalui sosial media tersebut. Apalagi anak zaman sekarang kan ibaratnya ujian aja sekarang udah pakai komputer kan Kak. Iya. Memang harus melek teknologi Kalau sekarang. aku bangun aja kita sudah ngecek. Iya. Benar. Apa yang kocek pertama kalau mau bangun? HP. HP kan? Kan secara tidak langsung dengan kita memberikan edukasi ya Kak, kita sebutnya edukasi tentang wisata-wisata yang ada di sini, kan semua bisa baca nih. Mungkin anak-anak SD pun sudah membaca nih, oh iya ternyata di Bulungan ini kita ada wisata ini loh yang sebelumnya mereka tidak tahu. Jadi kan maupun juga orang-orang lain
tentunya bukan hanya orang di sini tapi orang di luar pun Iya. ketika melihat kita di media sosial yang kita berikan, oh ternyata Bulungan ada ini loh, gitu Iya. Kak. Jadi sedini mungkin kita mempromosikan ini Kak, wisata kita bukan hanya ke anak muda, anak yang di bawah umur 12 tahun pun sekarang udah banyak banget yang main gadget loh Kak. Jadi sedini sangat mungkin kita berpengaruh, memberikan informasi kepada mereka gitu loh. Jadi di kabupaten kita nih ada ini gitu. Oke. Nah gini, kalau menurut kalian ya, yang paling potensial dari Bulungan ini apa sebenarnya untuk bidang wisata? Dari siapa nih? Kayak Rahel duluan lah Rachel ya. dulu. Kalau menurut Rahel sih ya Kak ya, untuk potensi wisata, salah satu yang menurut Rahel punya potensi sangat besar itu ini tepian Sungai Kayan. Itu menurut Rahel itu potensinya itu besar banget karena salah satu dia berada di tengah-tengah kota dan dia itu juga pemandangannya indah banget Kak. Kalau sore kita bisa kayak bersantai, mau jajan, mau ngumpul-ngumpul sama temen-temen juga kayaknya tempat yang paling pas emang tepian Sungai Kayan, dan juga jaraknya kan nggak terlalu jauh gitu untuk orang-orang yang memang berada di tengah-tengah kota gitu. Untuk ibaratnya untuk 15 menit atau 10 menit kita mau ke tempat wisata tuh gampang banget gitu loh. Kalau Sarul gimana? Kalau menurut Sarul yang paling ini oke nih kayaknya kalau kita promosikan di luar nih untuk Bulungan. Ya, kalau buat saya pribadi Kak, ini saya Paling tertarik suka. lebih ke wisata sejarah sih sebenarnya Kak. Museum Kesultanan Bulungan. Itu kan merupakan salah satu ikonik Bulungan sendiri. Jadi itu sih yang paling menarik menurut saya buat kita kasih tahu kepada seluruh halayak ramai tentang wisata-wisata sejarah di Bulungan nih. Ada loh kerajaan, dulunya ada kerajaan loh di sini. Nah itu juga ya. Peninggalan yang ini juga harus. Ya memang itu memang masa lalu sejarah kita ya. Sejarah kita, makanya kami di Pemkab Bulungan pun mulai juga nih. Contohnya ya, ada beberapa nama di Bulungan ini rencananya bakal diubah nanti. Oh. Contoh kayak bandara itu kan. Ya. Kita kan bandara kita namanya cuma Tanjung Harapan. Nah, itu rencana tahun ini kita mau mungkin sekarang sedang diteliti ya. Namanya Sultan apa gitu kan. Jadi kita bisa lebih berkesan gitu juga. Ada juga nanti kita lapangan Agatis juga mau dirubah tuh nanti. Kan selama ini kita cuma tahu lapangan Agatis. Iya, Agatis. Dengan kenapa lapangannya disebut lapangan Agatis ya karena kebetulan dia di Jalan Agatis gitu kan. Rencana kami di Pemda Bulungan ya itu memang mau kami ubah. Mau diubah tuh. Mungkin nanti ada nama tokoh sejarah atau tokoh pahlawan kita gitu kan, supaya juga masyarakat bisa lebih mengenal lagi tokoh-tokoh kita gitu. Ya, Memang kita harus mulai dari hal-hal kecil seperti itu sih, ya. Karena kita memang ini kan dulu pernah berdiri kerajaan besar di sini, kerajaan Bulungan gitu kan. Dan juga sampai saat ini juga banyak generasi muda yang masih kurang paham gitu kan. Akan berdirinya Bulungan ini gitu kan. Nah, menurut saya menarik banget itu Kak. Ya memang sejarah menarik sih. Ya. Sejarah menarik banget. Rencananya tahun ini itu rencana kami mau diubah oleh Pemkab untuk bandara yang duluan mungkin pelabuhan, mungkin nantinya mungkin juga mau diganti. Bukan diganti sih, ditambahkan. Iya. Ya kan seperti Sepinggan Balikpapan itu kan ada nama depannya tuh Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan kan. Karena nggak mungkin juga ngerubah. Kan mungkin orang kan sudah tahunya Tanjung Harapan nama bandaranya. Nah, ini nanti setelah ini kan kita kalian berdua bakal lanjut ke pemilihan provinsi nih, duta wisata provinsi. Yang insya Allah mungkin nanti bulan Juli ya. Ya sekitar itulah mungkin. Ini persiapannya gimana nih sejauh ini? Mungkin dari Sarul dulu. Kalau persiapan sendiri Kak, ini kalau untuk saya pribadi juga, kita juga harus udah mulai menyicil Kak. Apa-apa persiapan yang harus kita bawa nantinya. Jadi istilahnya nggak mentah-mentah banget buat kita adukan nanti buat tingkat provinsi Kak. Jadi harus banyak-banyak belajar lagi. Apa yang kurang kita bisa pelajari lagi tentunya Kak. Kalau Rachel sendiri gimana? Kalau dari Rahel banyak banget sih ya Kak ya, kalau mau disebutin juga. Kalau terutama dari pribadi sendiri itu
dari mental, pengetahuannya pengen diperluas lagi karena kan nanti yang dibawakan ini kan kita memang mempresentasikan Kabupaten Bulungan, tapi pengetahuan kita harus di wilayah Kalimantan Utara, bukan Kabupaten Bulungan lagi gitu kalian kan. sudah berlomba, levelnya bukan Bulungan lagi. Iya, benar, Kak. harus Mungkin sudah sudah saatnya juga kalian belajar daerah-daerah lain gitu iya, kan. Karena di Kaltara juga banyak ya. Banyak banget. Malinau, KTT, Iya. Nunukan juga potensinya Tarakan. luar biasa. Tarakan juga ya. Iya, Kak. Apalagi Tarakan kan. Itu kan daerah yang masuk lumayan tua juga daerahnya. Banyak banget potensi-potensinya sebenarnya ya. Jadi apalagi persiapan nyicil kali ya. Iya, sedikit demi sedikit sih Kak, dan juga penggunaan bahasa Inggrisnya juga Ya. pengen agak Mau diasah kembali gitu. Oke, nah ini sekarang gini. Kalau kedepannya gimana harapan kalian nih? Baik dari sisi duta wisata apapun pribadi sendiri. Kalau untuk Rahel sih ya Kak ya, memang tujuan kita berlomba itu kan pengen menjadi yang terbaik gitu kan. Kalau bisa membawa nama provinsi nantinya pun kenapa tidak gitu loh. Jadi pengen memberikan yang terbaik aja sih Kak. Dan harapannya juga apapun yang nanti kita lakuin itu nanti semuanya semoga diberi kelancaran dan butuh support juga dari orang-orang, terutama kita juga berdua pengen banget belajar banyak dari duta wisata di tahun 2020 tahun lalu, sebelum-sebelumnya, jadi pengen lebih banyak sharing gitu, pengen ditanyakan apa aja sih yang akan nanti kita presentasikan, apa aja yang semisalnya kurang dari yang kita tunjukin nanti, seperti itu. Kalau Sarul gimana? Yang gimana Kak? Kalau harapan ke depannya? Harapan kedepannya tentu saya ingin dapat menjadi inspirasi kepada semua orang juga tentunya, kemudian dan juga saya mungkin nanti bisa memberikan edukator seperti itu, edukasi mengenai Kabupaten Bulungan ataupun Provinsi Kalimantan Utara khususnya yang wisata-wisatanya nanti. Nah kalau dunia pariwisata secara global, kalau harapan ke depan pariwisata kita gimana nih, Kaltara nih, secara ke depannya nanti? Wilayah Kalimantan Utara ya Kak ya. Harapannya sih banyak banget sih ya Kak ya, terutama dari progres yang kita milikin semoga semakin berkembang gitu loh, jadi nggak stuck di situ-situ aja. Dan juga pengennya sih anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih mengimprove bakat yang mereka punya, potensi yang mereka punya kan, karena kebanyakan anak-anak muda sekarang banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan gadget, apalagi dengan film sekarang banyak banget Kak. Jadi pengen ngajak aja sih Kak, ayo dong, kayak ini banyak loh kayak kegiatan-kegiatan di luar sana yang bisa kalian jadikan salah satu yang bisa kalian pertaruhkan di kemudian hari gitu loh. Zaman sekarang kan untuk hal yang kayak gini mungkin kurang banget ya kayak peminatnya, apalagi mereka mikir mungkin aku punya potensi segini aja, kalaupun aku nanti bersaing sama yang ini pasti banyak ruginya. Sebenarnya kita kalau ngikutin acara-acara kayak gitu jangan terlalu mikirin yang apa yang kita dapat nanti, apa yang kita terima, tapi apa yang kita bisa kembangkan dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Dan tentunya tetap menjadi diri sendiri. Tetap menjadi diri sendiri. Jadi jangan menjadi orang lain. Potensi kita sendiri yang kita kembangkan lagi. Oke lah. Kalau Sarul ada tambahan lagi? Kalau misalnya kalau harapan dunia pariwisata ke depannya Kaltara? Semoga semakin membaik Kak, walaupun masih berproses ya. Itu aja sih paling juga untuk saya lebih tekankan lagi kepada anak-anak muda tentunya. Ayo kita harus belajar budaya lokal, walaupun sebenarnya budaya asing ini lebih menarik juga. Lebih menarik. Jadi maksud saya boleh belajar budaya asing, tetapi kalian tidak boleh juga meninggalkan budaya lokal. Iya, jangan sampai melupakan budaya tempat kita berada gitu loh. Padahal keren banget loh Kak, banyak banget potensi-potensi yang kita punya ini. Ya. Padahal kita kan memang kan kita ini selama ini masih ada
segregasi antara orang luar, orang daerah gitu ya. Dan kita menyatu aja sudah ya. Pelajari aja semua karena kita sudah di sini gitu ya. Iya. Betul, Kak. Ya. Oke, terima kasih buat Rachel dan buat thank you. Sarul ya. Terima kasih, Kak. Sudah berkunjung ke studio Kaltara TV. Semoga nanti kedepannya kita bakal lebih dapatkan hasil yang lebih baik lagi Amin. untuk duta wisata di provinsi yang nanti akan diadakan oleh Pemprov Kaltara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.